halus. Nah, kelihatan kan tuh karat. Ini kita amplas halus, lalu nah bisa kelihatan ya, yang bagian bawah itu dia ada lumpur. Ini nih yang bikin si piston mudah maju ya, mudah mengerem, tapi dia untuk baliknya tuh nggak full ya, jadi masih melakukan pengereman. Ini yang kadang-kadang seret pada waktu mundur ya. Jadi kalau nggak dibuka, tidak dilakukan servis besar seperti ini ya, nggak akan sembuh pada saat berat ya, apa namanya, rempet ya. Jadi dia nggak bisa mundur full, jadi yang terjadi malah seret. Nah, ini kita akan cuci ya, kita akan bersihkan. Oke, jadi setelah dia terbuka bagian pistonnya, nah nanti kita lakukan pengamplasan ya, menggunakan amplas halus ya. Bisa menggunakan ukuran 500 atau 800 bisa ya. Nah, jadi kita amplas menggunakan air rinso ya, seperti ini ya, sampai dia hilang karatnya, sampai dia licin ya, jadi halus kembali. Lalu untuk o-ring sealnya yang bagian dalam itu harus buru-buru kita cabut ya, kita keluarkan lalu kita rendam di air rinso ya, karena kalau kelamaan dia ntar jadi melar. Kalau kita mau pasang lagi dia udah ukurannya udah beda ya, jadi besar dia, jadi susah. Jadi seperti itu aja buat teman-teman yang mungkin motor pengereman depannya bermasalah. Jadi untuk pengereman pakem tapi seret ya, jadi pada saat melepas handle itu si motor ini seret, apalagi kalau bagian mundur ya. Jadi ya, itu harus dilakukan bongkar total ya di bagian piston ya, mau jenis Yamaha atau Honda sama ya. Nah, seperti ini kita amplas halus. Nah, kalau serasa sudah ya udah halus, nah, satunya lagi. Nah, nanti kita bersihkan bagian rumah pala baginya, rumah pistonnya. Memang untuk melakukan servis untuk piston rem yang sudah macet itu agak lama ya, membutuhkan waktu lama. Jadi kebanyakan untuk bengkel-bengkel pada umumnya ya, dia cukup dengan dia mengganti yang baru ya, karena ini akan memerlukan waktu yang lama. Nah, nanti kita akan cuci bagian pala baginya, rumah pistonnya di sini. Nah, ini kita akan bersihkan ya menggunakan air rinso juga sampai lumpur-lumpurnya ini hilang. Nah, oke, jadi untuk seal bagian dalam nih kita sudah bersihkan ya menggunakan air rinso ya. Jadi sudah kita bersihkan. Lalu pistonnya ini kalau memang kita rasa sudah cukup ya, sudah halus, sudah bersih. Nah, lalu bagian rumah pistonnya, pala babinya nih, di bagian dalamnya harus bersih banget ya. Jadi pada saat ada got untuk o-ring dalam ini kita bisa menggunakan pinset ya atau kawat kecil. Jadi dia harus bersih nih di bagian dalam sini nih. Dia suka ada kayak kotoran kerak-kerak gitu, dia pada saat kita masukin o-ring seal ini agak susah ya. Nah, lalu untuk o-ring seal bagian luar ini bisa kita cabut atau kita bersihkan lalu kita pasang lagi. Tapi kalau memang kita pasang lagi susah, untuk o-ring bagian luar ini tidak kita pasang tidak apa-apa ya. Jadi ini untuk menahan kotoran kalau memang tidak bisa. Tapi yang lebih bagus dia terpasang ya. Makanya ini tidak saya buka ya. Jadi saya bersihkan dari luar. Lalu bagian sininya nih kita amplas menggunakan amplas halus. Nah, sekarang kita akan pasang ya. Nah, kita akan pasang seperti ini. O-ring sealnya sampai, nah itu sudah terpasang. Nah, sekarang kita pasang bagian atasnya. Gampang
punya lubang buatnya ini sudah bersih ya, maka pemasangannya juga akan mudah. Ya, usahakan jangan melintir ya. Kalau kita kasih sini ya, kita kasih pelumas atau minyak rambut dikit ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian seal luarnya atau bagian luarnya ya, bagian seal bagian luarnya. Nah, serasa kita sudah cukup. Di sini kita isi ya, minyak kremnya kita isi dulu. Di sini setengah ya. Nah. Oke, di sini kita isi minyak kremnya. Nah, lalu kita pasang pistonnya ya. Nah, kita pasang pistonnya, cukup menggunakan tangan aja ya. Kita sambil kita putar. Yang penting dia lurus. Nah, ini sudah terpasang. Lalu yang atasnya, yang penting lurus nih ya. Nah, kita goyangin pelan-pelan. Nah, lalu kita tekan ya menggunakan obeng. Nah, atau kita menggunakan tang ya, kita dorong, kita putar sambil kita putar. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita dorong, jangan sampai kelewat ya, kita harus sisain, jangan sampai full masukinnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita pasang bagian kampasnya, kita pasang di piringannya, nanti kita pompa lagi. Oke, jadi kampasnya kita pasang kembali ya seperti awal. Nah, jadi kita jangan terlalu kenceng ya, ini buat kita ngetes, nanti kita ulang lagi. Nah, ini asal nempel aja dulu, lalu kita pasang di sini. Seperti ini kita pasang. Nah, lalu kita tambahkan minyak kremnya. Nah, sekarang tinggal kita kompak. Oke, sekarang kita kompak-kompak ya. Nah, dia sudah mulai turun. Nah, lalu untuk penyetelan minyak kremnya di sini kita buka. Nah, biar dia turun. Nah, tadi akan keluar udara tuh seperti itu ya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini jangan kita pencet handle-nya, biarin aja ya sampai dia keluar. Nah, sekarang kita coba tutup, kita kencengin dikit ya. Nah, sekarang kita pompa lagi.
sekarang kita buka lagi yang bawah. Setelah dia sudah turun, kita tutup. Lalu kita kencengin dikit. Nah, sekarang kita kompa lagi. Nah, di sini dia sudah mulai ya. Dia sudah mulai terasa berat. Nah, dia sudah turun. Lalu kita buka lagi sini. Nah, sampai dia ada gelembung-gelembungnya. Nah, kita tutup lagi. Oke, jadi setelah kita tambahkan minyak rem, kita kompak-kompak ya sampai dia agak berat. Nah ini bisa kelihatan ya, dia sudah rem ya, udah oke. Nah, kelihatan tuh. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Nah, jadi pada saat kita kompak-kompak seperti ini dia belum berat juga. Nah, paling kita buka ya setelan anginnya. Kita buka setelan anginnya. Tidak perlu dikompak ya, kita untuk ngebuang udaranya aja ya. Nah, setelah dia udah turun seperti ini, kita kencengin lagi, dia tutup. Nah, jadi seperti itu aja. Nah, ini sudah enak ya. Tuh, ini sudah ngerem. Tuh, sudah berat, sudah oke ya. Nah, jadi nanti kita bisa lihat rodanya untuk mundur dan maju dia ringan ya, tidak berat.